Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana fenomena maraknya kasus bunuh diri di Bali belakangan ini, saat ini kita telah terhubung dengan Ketua Bagian SMF Psikiatri FK Unut, Dr. Ana Ayu Sriwahyuni, spesialis kedokteran jiwa. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Ya, dokter, seperti informasi di atas, belakangan ini kasus bunuh diri di Bali mulai marak terjadi, dokter. Kasus terbaru yakni bunuh diri di pasangan kekasih di Danau Batur dan satu keluarga di Bondalem. Bagaimana dokter melihat fenomena ini, dokter? Ya, kalau kita melihat sebenarnya angka kejadian bunuh diri di dunia yang dinyatakan oleh WHO itu tahun 2016, itu angka kematian di dunia karena bunuh diri itu ada 40 orang bunuh diri setiap detik. Jadi di Bali akhir-akhir ini memang secara berturut-turut memang ada data kematian pasangan, keluarga bunuh diri bersama-sama. Itu karena masyarakat kita makin lama makin padat jumlah penduduknya, banyak stres dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat banyak yang mengalami depresi, namun mereka tidak tahu apakah ketika berhadapan dengan masalah sudah tidak seperti dulu lagi, tetangga itulah beraya, punya waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, dengan tetangga, sehingga mereka cenderung seperti masyarakat kota besar yang tidak punya teman untuk diajak ngobrol atau curhat, sehingga tidak ada yang bisa menolong ketika seseorang mengalami kesulitan-kesulitan dalam menghadapi setiap stres di dalam kehidupannya. Saya kira itu yang makin menonjol di Pulau Dewata yang kita cintai ini. Oh, baik, dokter, apakah faktor utama menjadi penyebab dari terjadinya bunuh diri ini karena faktor depresi, dok? Ya, biasanya yang gangguan-gangguan mental yang menyebabkan seseorang ingin mengakhiri hidup itu paling besar adalah depresi berat. Kemudian hampir baik depresi yang mendasari itu adalah depresi langsung karena masalah-masalah dalam kehidupannya, atau mungkin karena depresi disertai dengan gangguan-gangguan fisik, seperti seseorang yang sudah mengalami gangguan, misalnya sakit yang menahun, sakit kulit, atau hipertensi yang lama, atau gangguan jiwa yang berat pun dapat memicu seseorang ingin mengakhiri hidup karena sudah putus asa, merasa tidak pernah sembuh. Tetapi mereka tidak mencari pertolongan, kemana sih saya harus mencari pertolongan untuk menyelesaikan masalah saya, sehingga jalan yang paling mudah dan aman untuk mengakhiri semua masalah dalam kehidupannya adalah kematian. Baik, dan menurut dokter sendiri, himbauan atau langkah-langkah dokter kepada segenap stakeholder untuk mengurangi kasus bunuh diri ini, kenapa, dok? Ya, mungkin yang paling utama dan pertama, mungkin marilah kita bersama-sama membuka kembali jaringan komunikasi. Pertama dan utama adalah di dalam rumah. Mengenali setiap perubahan yang terjadi pada anggota keluarga kita. Ketika dia menghadapi masalah, datanglah kita sebagai orang yang pertama dan utama untuk menawarkan bantuan. Apa yang bisa kita bantu untuk menghadapi masalah yang sedang dialami oleh anggota keluarga kita. Kemudian untuk masyarakat, ketika ada keluarga yang tiba-tiba tidak pernah keluar rumah, atau biasanya dia keluar bergaul menjadi tidak pernah bergaul, segeralah melapor kepada klien Banjar atau klien dinas bahwa keluarga ini mengalami mulai berubah. Jadi istilahnya bagaimana kita sesama tetangga mulai peduli kembali seperti di zaman dahulu, bukan sekarang istilahnya lulu gue tidak. Nah, janganlah merasa malu ketika anggota keluarga kita perlu bantuan dari seorang psikiater atau ahli kedokteran jiwa untuk meminta pertolongan bahwa saat ini anak saya mulai mengurung diri, marah-marah, cenderung selalu bilang saya mau mati, kalau saya tidak dibelikan saya mau mati, segera diajak berkonsultasi kepada ahli kedokteran jiwa terdekat yang ada di
kabupaten atau di daerah di mana pemirsa Bali TV berada. Saya kira ini akan mengurangi kejadian-kejadian luar biasa yang menghilangkan mungkin generasi penerus bangsa kita ini. Kalau satu keluarga harus mengakhiri hidup karena masalah ekonomi, misalnya karena masalah penyakit menahun, atau karena bersama-sama meyakini kalau kita mati kita akan terhindar dari masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga ini. Baik. Saya kira itu yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa mulailah kita terbuka satu sama lainnya, janganlah selalu sibuk hanya mencari materi dan materi saja. Baik. Yeah. Baik, terima kasih dokter atas informasinya. Sama-sama, selamat malam. Baik, semoga uraian dokter tadi bisa mengurangi kasus bunuh diri di Bali. Kasus bunuh diri yang semakin banyak di Bali dapat diminimalisir. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari dunia pendidikan.